Baik, siswa-siswi kelas 11 TTL 2 sekalian, mari kita mulai pembelajaran matematika secara virtual pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat di tengah masa masih pandemi seperti ini ya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Batang sendiri sudah mengalami perbaikan kondisi sehingga kita masuk pada level 2 untuk pekan ini atau PPKM pada pekan ini ya. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, Bapak cek dulu untuk kehadirannya ya. Presensi pembelajaran matematika melalui video conference pada hari Jumat 20 September 2021 dengan topik pembelajaran luas segitiga, jumlah dan selisih 2 sudut. Kelas 11 TTL 2. Ya, karena kemarin hari Senin dan Selasa pelaksanaan AKM, jadi tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka ataupun virtual ya. Jadi Bapak agendakan hari ini. Bapak cek kehadirannya. Abid Sofian, belum. Afif, Alvin, Andre, Anisya Widya, Arya Deswa, Asyari, Dimas Zahra, Dita Puspita. Hadir. Oke. Dwi Kurnia. Hadir. Oke. Eva Putri Handayani. Eva Putri. Tadi sudah join. Fajar Nazar. Belum. Febiani. Indra Damar. Lailatul Hasanah. Hadir. Oke. Muhammad Mirsya. Muhammad Salim. Naila. Nikmatul Utma. Nurul Khotimah. Hadir. Oke. Oki Ardiansyah. Radita. Rini. Rizky. Hadir. Oke, Rini Larasati ya. Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Rizky Arta Putra Utama. Rizky Zakia. Hadir. Oke. Sofiha Wulandari. Sulastri. Tanto. Tanto belum. Tri Indah. Ulfah Rihadatul. Hadir. Oke. Widya Anjarwati. Hadir. Oke. Widya Ningsih. Hadir. Oke. Windy Antika. Belum. Windy Ika Septiana. Yogi Septiadi Jatmiko. Ada yang belum Bapak panggil? Atau yang baru masuk mungkin? Sudah? Nanti kita cek lagi pada akhir pembelajaran ya. Sekarang gimana? Ada yang mau sampaikan? Atau belum dipanggil? Radita, Pak. Oh ya, sebentar. Dita ya. Dita. Radita.
Bentar. Pradita Mohoirini. Iya. Oke. Oh, maaf, ini cewek ya, Pradita Mohoirini. Kita belum sempat tatap muka, jadi Bapak belum hafal. Ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Febiani. Febiani. Ya, ada lagi yang mau Bapak panggil? Eva Put. Eva Putri. Oke. Ada lagi? Mirza, tadi kayaknya udah join? Belum? Oh ya. Jadi kita lanjut nanti ya. Baik, kita ulas kembali materi yang sudah dipelajari, karena materi ini sudah Bapak berikan pada Google Classroom kemarin, baik itu diktat maupun video pembelajarannya. Ya, semoga sudah belajar, sekarang tinggal memantapkan pengetahuan siswa-siswi sekalian. Pertama, luas segitiga, nanti yang kedua jumlah dan selisih dua sudut. Luas segitiga umumnya kita ketahui dapat dicari dengan satu rumus ya. Rumus luas segitiga secara umum adalah setengah alas kali tinggi ya. Nah, ini insya Allah sudah hafal, anak sekalian sudah hafal ya. Setengah alas kali tinggi. Kita lihat di sini. Sebenarnya untuk alasnya bisa kita pilih mana saja ya dari ketiga sisi segitiga ini. Misalkan bisa C, bisa A, bisa B alasnya. Tapi umumnya alasnya adalah yang kalau pada dimensi 2 berarti yang di bawah ini ya. Yang ini. Kita misalkan di sini alasnya adalah C. Maka tingginya yang mana? Nanti kita bisa buat ya, kalau soal mungkin di tingkat sebelumnya tingginya diketahui. Sekarang jika tingginya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan dengan rumus yang berkaitan dengan trigonometri. Misalnya tingginya ini. Ini ya. Ini siku-siku. Maka luas segitiga dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Ini ya, ini tinggi. Alas, setengah alas kali tinggi. Asalnya dari sini. Setengah alasnya C. Sini ya, alasnya C. Tingginya ini. Ini T kita belum tahu ukurannya. Maka kita cari dengan menggunakan trigonometri. Misalkan acuannya adalah sudut A. Kita cari dengan menggunakan sinus. Ini ya. Sin A itu kan sama dengan T per B. Ini ya. Sin A sama dengan T per B. T sisi depan, B sisi miring. Pada segitiga A, yang ini misalkan D ya. A segitiga yang ini, segitiga yang kiri, ADC misalkan. Pada segitiga yang kiri, berlaku ini, sin A sama dengan T per B. Atau T sama dengan B kali sin A. Jadi T itu atau T di sini bisa dinyatakan dengan B kali sin A. Jadi kalau acuannya sudut A. Ini ya, B kali sin A. Ini sebagai T. Bisa juga kita gunakan rumus yang lain ya. Setengah C alasnya masih sama. Dikalikan A kali sin B. Ini juga tingginya. Dengan acuan sudut yang berbeda. Kalau tadi sudut A, sekarang sudut B. Kalau acuannya sudut B, maka tingginya itu bisa diperoleh dari A kali sin B. Kalau yang segitiga yang kiri tadi, T sama dengan B kali sin A. Kalau yang kanan berarti T sama dengan A kali sin B. Nah, ini ya. Bisa juga kita gunakan alas yang lain. Alasnya misalkan B ya. Alasnya ini, maka bisa diperoleh setengah kali B kali A kali sin C. Untuk mempermudahnya, di sini bisa diketahui. Nanti kita gunakan dua sisi ya, dan satu sudut. Sudutnya kalau di sini sisinya A dan B atau B dan A, maka sudutnya adalah C. Kalau sisinya A dan C, sudutnya B. Sisinya B dan C, sudutnya A, gitu ya. Jadi ketiga ukuran tempat yang berbeda bisa kita gunakan.
Nah, ini ketiga rumus ini bisa kita gunakan jika pada segitiga tersebut diketahui dua sisi dan sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Jadi yang sudutnya harus diapit oleh kedua sisi tersebut. Kalau tidak diketahui ya sudut yang diapitnya, maka kita cari dulu, bisa menggunakan sin atau aturan sinus seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Gitu ya. Ada juga rumus yang lain, misalkan seperti ini. Luas sama dengan akar dari S dikalikan S kurangi A, dikalikan S kurangi B, dikalikan S kurangi C. Artinya di sini, untuk mempermudah, bisa kita ingat, S dikalikan dengan S, pengurangan S dengan setiap sisinya ya. Sisi segitiga, S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C. S-nya itu apa? S-nya adalah setengah dari A tambah B tambah C. Atau setengah dari keliling segitiga. Atau setengah dari jumlah sisi segitiga. Ya, jumlah panjang sisi segitiga. Ya, karena kita harus mencari S dulu, di mana S adalah penjumlahan ketiga sisi, maka kita bisa menggunakan rumus ini kalau diketahui ketiga sisi tersebut, gitu ya. Jadi kalau ketiga sisinya diketahui, kita lebih baik menggunakan rumus yang kedua ini, gitu ya. Bisa juga kita buktikan dengan menggunakan ini tampilan sebagai berikut. Ya, ini misalkan diketahui acuannya kita gunakan sudut A ya. Kita gunakan sudut A untuk acuan sudutnya. Diketahui sin A, misalkan sudutnya tidak ditampilkan di sini ya. Nilai sin A adalah 0,89 dan luasnya ada L, yang ini luasnya ya, ini luasnya L. Luasnya diketahui 10,27. Maka nilai B kali sin A itu berapa? B kali sin A. B kali sin A itu berapa ya? Kemudian nilai ini dikalikan dengan setengah C, itu nilainya berapa? Kita lihat. Ternyata B kali sin A itu 4,23. Ya, B kali sin A 4,23. Dan kalau nilai ini dikalikan dengan setengah C, hasilnya ini hasilnya 10,27. Hasil ini sama dengan ukuran luas yang diketahui yaitu 10,27. Maka ini sebagai rumus luas segitiga. Ya, luas segitiga sama dengan setengah kali C kali B kali sin A. Kita lihat di sini ya, ini. B sin A, nilai ini 4,23 ya. B sin A itu tadi sudah kita bahas juga, adalah tinggi. Pada PowerPoint tadi ya, sudah ditunjukkan. B sin A, B kali sin A sama dengan tinggi segitiga. Ini sama dengan B kali sin A. Sedangkan C sendiri adalah alas segitiga. Ini ya. Maka dari rumus umum segitiga, yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi, bisa kita nyatakan alasnya dengan C. Ini ya alasnya C. Ini C. Tingginya sebagai B kali sin A. Ini tingginya. Maka luas segitiga bisa nyatakan dengan setengah kali C kali B kali sin A. Atau dengan secara verbal kita bisa nyatakan setengah dari perkalian dua sisi segitiga dan juga sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Ini kalau acuannya sudut A. Kalau acuannya sudut B, bisa kita lihat tadi B sin A itu tinggi. Bisa juga A sin B. Ini ya, A kali sin B itu juga merupakan tinggi segitiga. Alasnya masih sama C. Nah, bisa kita nyatakan di sini alasnya C, tingginya A sin B. Sehingga luas segitiga sama dengan setengah C kali A kali sin B. Itu ya. Jadi untuk sudut C juga bisa dibuat dengan garis tinggi yang berbeda. Berarti alasnya adalah B ya. Misalkan yang sehingga bisa memuat sudut C. Itu pembuktian kalau pada tampilan secara gambar.
Kita lanjutkan dengan jumlah dan selisih dua sudut. Ya, ini ya. Nah, kita lanjutkan. Ada 3 ukuran yang nanti kita bahas, yaitu cosinus, kemudian sinus, dan tangen. Ya. Agak banyak rumusnya. Untuk membantu mempermudah mengingat, bisa kita lihat di sini. Untuk sinus, untuk cos dulu ya. Untuk cosinus, cos alfa dikurangi beta sama dengan, kita lihat di sini. Bentuk penjabarannya, bentuk uraiannya di sini ya. Cos kali cos, sin kali sin. Cos kali cos, sin kali sin ya. Oke. Nanti urutannya sesuai ya. Di sini alfa kurangi beta berarti alfa, beta, alfa, beta. Alfa, beta, alfa, beta. Nah, di sini kalau kosinus diperhatikan, kalau di sini pengurangan, di sini penjumlahan. Kalau di sini penjumlahan, ini pengurangan. Berbeda dengan sinus ya. Kalau sinus itu senada ya. Kalau di penjumlahan, kalau pengurangan. Ya. Kalau di sini pengurangan, berarti di sini penjumlahan. Berbeda kalau di sini penjumlahan, maka di sini pengurangan. Itu ya maksudnya. Urutannya cos kali cos, sin kali sin. Kalau sinus berarti sin cos kosin. Nah, itu untuk membantu mempermudah. Sin cos sin. Urutannya tetap itu alfa dan beta ya. Kalau misalkan sudah berupa nilai berapa, misalkan 30 derajat dengan 60 derajat misalkan. Nah, nanti tinggal diurutkan 30 dulu, 60 dulu, atau dibalik juga boleh. Ya, itu ya. Nah, disesuaikan urutannya. Sin alfa cos beta ditambah ya. Nah, ini senada. Kalau ini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Cos sin cos alfa kali sin beta. Kalau di sini penjumlahan, di sini penjumlahan. Kalau di sini pengurangan, di sini juga pengurangan. Itu pun untuk tangan nanti bisa diingat ya. Untuk tangan, kalau di sini penjumlahan, di tangan alfa di atasnya adalah penjumlahan, yang di bawahnya pengurangan dan perkalian tangannya, tangan masing-masing. Ya, ini penjumlahan, pengurangan. Kalau di sini pengurangan, di sini pengurangan dan penjumlahan. Nanti kita terapkan dalam contoh soal. Tapi tidak semua kita sajikan sekarang ya. Nanti bisa dilihat di diktat untuk yang lebih banyak lagi. Contoh soalnya, diketahui suatu taman berbentuk segitiga. Salah satu sudut taman sebesar 30 derajat. Dengan panjang dua sisi yang mengapitnya adalah 18 meter dan 16 meter. Tentukan luas taman tersebut. Soal kedua, diketahui segitiga sama sisi dengan panjang sisi 12 cm. Yang ketiga, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 4 cm, BC 5 cm, dan sudut B 75 derajat. Nah, ini melibatkan jumlah dan selisih dua sudut ya. Tentukan luas segitiga ABC tersebut. Mari kita bahas bersama. Yang pertama ini, sebuah taman, kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Nanti silakan letaknya di mana, tapi harus bersesuaian ya. Kalau di sini 30 boleh, di sini juga 30 boleh. Asalkan sisi-sisinya mengikuti. Misalkan di sini 30 tapi sisinya di sini, berarti tidak tepat sesuai soal gitu ya. Kalau di sini 30, kemungkinannya di sini 16 atau 18 atau dibalik juga boleh gitu kan. Nanti ilustrasi gambar, kita sementara tidak tahu gambar aslinya seperti apa, misalkan yang penting posisinya tepat, posisi ukuran-ukuran yang diketahui. Di sini diketahui sudutnya 30 derajat, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama ya, karena melibatkan dua sisi dan satu sudut yang diapit. Rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali. Nah, kalau tuliskan dulu terlebih dahulu rumusnya, boleh C kali B kali
sin A. Silakan ya. Setengah kali alasnya 18 C ya, kali B. Di sisi yang lainnya, yang ini 16 kali sin 30 derajat. Nilai sin 30 berapa? Ada yang ingat? Sin 30 nilainya? Ya, setengah ya. Oke. Setengah kali setengah, seperempat ya. Seperempat kali 16, atau 16 dibagi 4, 4 ya. Nah, 18 kali 4, berapa nilainya? 72 ya. Jadi, luas taman tersebut adalah 72 meter persegi. Itu ya. Nah, kita gunakan rumus yang pertama ini karena diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Soal yang kedua, segitiga sama sisi. Kemudian sisinya diketahui 12. Hitung luas segitiga tersebut. Kita ilustrasikan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Karena sama sisi maka ini sama ya, ukurannya 12 cm. Karena diketahui ketiga sisinya, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Kalau mau menggunakan rumus yang pertama boleh, tapi kita cari dulu nilai sinus salah satu sudutnya, gitu ya. Karena sudah diketahui ketiga sisinya, maka kita gunakan rumus yang kedua saja. L sama dengan akar dari S dikalikan S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C. Dengan S-nya adalah setengah A tambah B tambah C. Setengah dari A-nya, ya ketiga sisinya sama ya. A, B, dan C sama. Sama-sama 12. Ya. Maka setengah kali 36. Berapa nilainya? Setengahnya dari 36? Ya, 18. Ya. Ini kemarin di soal tugas 2 juga ada ya. Kemudian kita masukkan sini. Kita substitusikan 18 ini untuk nilai S di sini ya. Akar dari 18 dikalikan 18 dikurangi 12. Nah, jadi sama semua ya. 18 kurangi 12. Ini juga sama, 18 kurangi 12. Kita hitung. Di sini 18. Ini 6. Juga 6. Ini juga 6. Ya, untuk menghitungnya bisa dikalikan terlebih dahulu, kemudian tarik akarnya, boleh ya. Atau bisa kita uraikan terlebih dahulu. 18 ini bisa diuraikan menjadi 3 kali 6. Ini tetap. Ya. Ini tidak ada pasangannya ya, jadi tetap dalam bentuk akar. Akar 3. Yang ini sepasang, sepasang. Nah, kita keluarkan yang sepasang ini ya. 36. 6 kali 6, 36. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 36 akar 3 cm persegi. Itu ya. Soal yang kedua, kita gunakan rumus yang kedua. Soal yang ketiga, kita cek di sini kondisinya. Segitiga ABC diketahui AB, BC, dan sudut B. Kita ilustrasikan. Misalkan seperti ini ya. A, B, C. Diketahui AB 4 cm, BC 5 cm, dan sudut B 75 derajat. Kondisinya kita bisa bandingkan dengan soal yang pertama ataupun yang kedua tadi. Kondisinya sama dengan soal yang pertama ya. Diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Maka kita bisa gunakan rumus luas sama dengan setengah
Di sini ini C ya. Ini C. C kali ini A kali sin B. Setengah kali C-nya 4, A-nya 5, sin 75 derajat. Nilai sin 75 derajat berapa? Ya, 75 derajat bukan merupakan sudut istimewa ya. Makanya tidak ada di tabel, di daftar tabel tidak ada nilai sin 75 derajat. Bisa kita gunakan kalkulator atau bisa kita gunakan tadi rumus jumlah maupun selisih dua sudut. Kita nyatakan dulu atau kita cari dulu nilai sin 75 derajat. Sin 75 derajat ya. Sama dengan sin, ya kita uraikan. Kita ubah di sini. 75 derajat itu bisa kita nyatakan dalam penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Dua sudut istimewa. Ya, di sini bisa kita uraikan menjadi penjumlahan ya. 45 derajat dengan 30 derajat. Gitu ya. Jadi seterusnya bisa kita gunakan rumus jumlah dua sudut. Karena di sini sinus, maka sin cos sin. Karena di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Sudutnya urut ya, 45 30. Dari penjumlahannya. Ini berarti 45 30. Ini juga 45 30. Ya. Urut sesuai ini. Kemudian nilai sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Cos 30 setengah berapa? Akar 3 ditambah cos 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Sehingga nilai-nilai ini kita operasikan menjadi sebagai berikut. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6 ya. 2 kali 3. Tambah setengah kali setengah seperempat. Akar 2. Karena di sini nggak ada akarnya. Ini hasilnya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Akar 6 ditambah akar 2. Ini ya. Nilai ini yang kita masukkan ke sini, ke rumus luas. Sehingga diperoleh setengah kali 4 kali 5 kali seperempat akar 6 ditambah akar 2. Nah, baru kita hitung. Di sini 4, di sini seperempat. Dikalikan hasilnya 1. Setengah kali 5. 5 per 2 atau 2 setengah. Ini tetap. Akar 6 ditambah akar 2. Itu ya. Jadi 2 segitiga tersebut adalah 5 per 2 akar 6 ditambah akar 2 cm persegi. Gitu ya. Ya, demikian pembahasan kita pada hari ini terkait dengan luas segitiga, kemudian jumlah dan selisih dua sudut. Untuk materi yang aturan sinus dan aturan kosinus, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa disampaikan. Kalau tidak, nanti bisa belajar mandiri melalui diktat ataupun video pembelajaran sebelumnya ya. Ada yang tanyakan dari materi ini? Ini sudah ada tambahan yang bergabung. Bapak ingatkan, oh ya, ini bantuan kuota internet dari Kemdikbud, dari pemerintah sudah masuk ya. Nanti silakan bisa dicek. Semoga sudah dapat. Kalau yang sudah dapat, dipertahankan nomornya, sehingga periode berikutnya bisa masuk kembali. Kalau yang belum dapat, barangkali ya, belum dapat, silakan bisa disampaikan ke wali kelas. Biar nanti diproses kembali dan periode berikutnya bisa mendapat bantuan kuota internet, gitu ya. Ya, alhamdulillah bisa dipakai untuk sosial media, ya. Google Classroom juga bisa.
Google Meet juga bisa membantu gitu ya. Silakan bisa dikonfirmasikan ke wali kelas. Dan ingatkan kembali yang belum mengerjakan tugas ataupun mengirimkan tugas, untuk yang tugas di Google Classroom mayoritas sudah, hanya beberapa yang belum. Dan tugas Google Form yang pertama juga banyak yang belum, sekitar sepertiga ya yang belum. Yang belum silakan Bapak sampaikan di sini. Kalau tugas yang barangkali merasa sudah mengerjakan tapi kok tercatatnya belum misalkan ya, di sini nah, Bapak tunjukkan tampilannya, barangkali nanti ada yang keliru ya. Nah. Nah, ini tampilan form terakhir ya, langkah terakhir pada tugas pertama Google Form. Seperti ini ya, ada link untuk bergabung di grup WA, nanti bisa diklik dan masuk ke grup WA. Kalau nomornya berbeda, nanti kan, tapi kalau misalkan tercatat ketika mencatat nomornya ada, kemudian belum Bapak cek, nanti Bapak cek di isiannya ya, barangkali nomornya berbeda dengan yang didata. Ini tugas pertama ya. Kemudian untuk tugas kedua, tampilannya sebagai berikut. Karena barangkali ada yang belum atau keliru ya, merasa sudah, tapi ternyata terdatanya belum. Nah, ini tampilan langkah akhir pada tugas kedua Google Form. Ini ya. Ini tinggal kalau tampilan seperti ini berarti sudah selesai. Ini setelah mengisi kuesioner. Ya, gitu ya. Bapak cek kembali untuk presensi pada hari ini. Sambil Bapak cek presensi, Bapak bagikan dulu yang ini. Barangkali ada yang bisa. Kan kemarin untuk pertemuan pertama belum ada yang benar. Barangkali pertemuan ini ada yang bisa menjawab dengan benar hasil ini. Ya. Nah, sambil bisa dicek, Bapak cek presensi ya. Yang lain bisa menjawab ini. Nanti ada bonus bagi yang menjawab benar. Bapak cek kembali kehadirannya. Abid? Belum. Afif? Belum. Alvin Rizky? Hadir. Oke. Andre Fathur Rahman? Belum. Anissa Widya? Belum. Arya Deswa? Arya hadir ya? Oke. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Asyari? Siapa ini? Asyari? Hadir. Oh iya, Asyari ya, hadir ya? Oke. Ya, Pak. Oh, maaf. Coba kira cowok ya. Oh, maaf. Asyari hadir, oke. Dimas Zahra? Hadir? Oke. Fajar Nazar Maulidin? Indra Damar? Muhammad Mirza Pandu Winata? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Salim Gani? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Naila Safitri? Belum. Nikmatul Utma? Belum. Oki Ardiansyah? Rizky Arta Putra Utama? Belum. Sofiha Wulandari? Belum. Sulastri? Belum. Tanto Anwari Handayani? Hadir. Oke. Tri Indah Lestari? Belum. Windy Antika? Belum. Windy Ika Septiana? Belum. Yogi Setiadi Jatmiko? Hadir.
Oke, terima kasih. Bagaimana yang ini? Ada yang bisa menjawab? Belum? Ya, karena belum, bonusnya nggak jadi dibagikan ya. Nah, seperti ini, sehingga membentuk 4 buah persegi yang berukuran sama. Gitu ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan pemantapan penguasaan materi, khususnya luas segitiga dan jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Bapak ingatkan nanti pekan depan ada penugasan melalui Google Classroom mengerjakan soal yang terdiri dari dua soal ya. Satu soal diambil dari Vicon pertama, satu soal Bapak ambil dari pembahasan soal Vicon kedua ini, gitu ya. Nanti batas waktunya hampir sama, sekitar 1 pekan. Demikian, mari kita akhiri berdoa, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Alhamdulillah, mari sama-sama membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas partisipasi anak sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan tatap muka ya, insya Allah.